Rombonganku sampai di lobi sebuah gedung. Ketika aku mau naik lift menuju ruang pesta, aku melihat abang dan seorang wanita hendak masuk lift umum, namun tidak jadi karena penuh. Aku menyuruh pengawal mengajak mereka naik lift bersama kita. Tapi Bu, ini lift khusus artis dan tamu VIP, kata pengawal. Gak apa-apa, saya tanggung jawab. Saya kenal kok itu Abang Arman. Pengawal tak bisa melawan, lalu dia menyuruh abang dan wanita itu naik. Kami akhirnya satu lift. Abang nampak kaget dan juga canggung. Aku pun hanya diam tidak berkata apapun. Ternyata kita memang menghadiri acara yang sama, pesta perkawinan anak pejabat daerah. Begitu lift terbuka, abang mengucapkan terima kasih. Aku diam dan melengos langsung menuju panggung. Pertunjukanku malam ini mendapat antusias luar biasa. Semua berebut menghampiriku, termasuk Pak Wamen. Dia salah satu undangan juga rupanya. Aku melihat abang memperhatikan dari jauh. Entah kenapa, abang nampak sendirian tidak ditemani wanita tadi. Lalu ketika aku sedang bicara dengan Pak Wamen, ada kecelakaan kecil yang membuat aku harus jatuh di pelukan Pak Wamen. Tak disangka, istri Pak Wamen juga muncul. Aku jadi gak enak hati melihat tatapan sinis istri Pak Wamen. Untung abang segera datang dan menggantikan Pak Wamen memegang tubuhku. Mah, kenalin. Ini calon istrinya Arman, begitu kata Pak Wamen. Ini bukannya yang tadi tampil nyanyi kan? Sahut istri Pak Wamen. Iya, Teh Desi ini penyanyi, sekaligus pengusaha, timpal Pak Wamen sambil kikuk. Aku dengan tenang melanjutkan, kebetulan yang hajatnya sudah bernazar, ingin saya yang menghibur. Jadi meskipun sudah lama gak isi acara, tapi kali ini, ya saya bersedia tampil. Ayo Pak, kita pulang. Sudah malam, ajak istri Pak Wamen. Mereka pamit tinggalkan aku dengan Bang Arman. Apa abang bilang kan? Gak usah genit-genit dengan Pak Wamen, kata abang. Aku yang tidak merasa tentu saja jadi sangat kesal. Lalu aku pergi dengan ketus meninggalkan abang. Baru beberapa langkah di depanku, ada Noni dan Pak Kadis. Lalu mau kemana kok buru-buru? Kata Pak Kadis. Saya mau pulang Pak, acara kan sudah selesai, sahutku. Pak Kadis mencegahku. Kita lanjut aja ya, ajak Pak Kadis. Lo nanti saya jadi obat nyamuk gak ada pasangannya. Aku pura-pura ngelawak, kan ada abang, suara Bang Arman. Tiba-tiba terdengar di belakangku. Idih, bukannya abang tadi sama ibu negara ya? Enggak lah, kata Pak Kadis. Belum sah itu. Gak usah khawatir Mbak. Abang menggenggam tanganku. Ikut ya. Mungkin sekarang saatnya abang cerita. Aku memang sangat ingin tahu, tapi aku merasa tidak terhormat dengan ajakan mendadak seperti ini. Ayo kita berangkat. Nanti keburu makin larut malam, kata Noni. Seperti biasa, kedua mobil kami sampai di lokasi. Kali ini sebuah restoran tua, terbengkalai. Rupanya, Noni ingin membeli tempat ini untuk dijadikan tempat usaha kuliner seperti yang dia cita-citakan beberapa waktu lalu. Sementara Noni dan Pak Kadis sedang berbincang dengan pemilik bangunan. Aku dan abang berbincang di sudut lain. Kami saling menatap. Aku mendengarkan cerita abang tentang wanita yang tadi bersamanya. Abang bilang, dia dijebak sehingga wanita itu hamil. Abang pun bertanggung jawab, tapi hanya mau menikahi siri. Jadi tidak sah secara negara. Ternyata itu alasan abang menghilang bertahun-tahun. Dan alam membawa abang kembali bertemu denganku, karena pindah dinas ke Jawa Barat. Abang menegaskan sedang berusaha melepaskan wanita itu, karena kelakuannya yang buruk dan selalu memeras abang. Meski begitu, abang tetap akan bertanggung jawab terhadap anaknya.